Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisek Adi Imanjaya, NIM 2002 10 30 30 44, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Jember 2020. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum untuk menyelesaikan mata kuliah Geografi Tanah, di mana pada praktikum pada hari ini kita akan mengambil sampel tanah. Yang pertama ada tanah utuh, tanah agregat, dan juga tanah terganggu. Baik, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja mempersiapkan alatnya dan tempat pengambilan sampel tanah tersebut. Baik, untuk praktikum pada pagi hari ini terdapat beberapa alat yang menunjang praktikum seperti cangkul, plastik dan karet, label, pipa berukuran 10 cm dengan diameter 2,5, ada penggaris, ada cetok, ada kayu balok, ada pisau, dan ada palu, sehingga akan mempermudah pengambilan sampel tanah di lapangan. Kita telah menemukan lokasi yang cocok untuk pengambilan sampel tanah, di mana tanah sedikit basah seperti yang dapat dilihat, karena pagi hari tadi telah terjadi atau turun hujan. Baik, untuk cepat kita akan membersihkan dulu tempat pengambilan sampelnya. Baik, jika dirasa tanah sudah cukup bersih dari rerumputan, maka kita akan memilih untuk pengambilan sampel bagian tengah nanti ya. Tanah dirasa cukup, maka selanjutnya kita akan menanam pipa ini untuk pengambilan tanah utuhnya. Jadi dengan cara bagian atasnya kita akan bantuan kayu balok, sehingga pipa ini akan masuk ke dalam tanahnya. Baik, sekiranya sampai kedalaman 10 cm tadi. Selanjutnya kita akan mengambil tanah ini ya. Oke, tanah sudah terambil, kita bersihkan terlebih dahulu. Baik, dan seperti yang dilihat, tanah sudah terambil sedalam 10 cm untuk agregat tanah utuh ini. Selanjutnya kita akan menutup bagian ujung dan ujung dari tanah pipa, sehingga tanah tidak lepas dari pipa.
tanah utuh, sampel tanah utuh sedalam 10 cm. Nah, setelah itu kan kita tutup dengan plastik dan dilapisi oleh karet sehingga plastik tersebut tidak lepas. Nah, selanjutnya jangan lupa kita untuk memberikan sampel kepada tanah yang telah kita ambil tadi, yang berisi kode, lokasi, tanggal, dan waktu pengambilan. Ini. Nah, dengan demikian telah selesai untuk pengambilan tanah utuh. Selanjutnya kita akan mengambil sampel tanah agregat. Nah, ini sudah kita dapatkan beberapa tanah agregat. Kita harus pelan-pelan mengambilnya karena agar tanah ini tidak hancur ya. Jadi kita masukkan ke dalam plastik clipping sehingga akan mempermudah penelitian untuk selanjutnya. Kita ambil sampel beberapa. Nah, setelah itu jangan lupa kembali kita akan memberikan sampel kepada tanah agregat ini. Ya, seperti ini untuk pengambilan tanah agregat. Ambil tanah terganggu dari pengambilan sampel tanah utuh dan agregat tadi. Jadi kita langsung ambil saja bagian tanah terganggu ini dan masukkannya dalam plastik nantinya. Baik, jika sudah dirasa cukup, kita tutup plastik tadi. Nah, berikut sampel tanah terganggu, dan yang terakhir jangan lupa untuk pemberian label seperti ini. Itu tadi praktikum tanah untuk pengambilan tanah utuh, tanah agregat, serta tanah terganggu. Jadi ketiga sampel ini akan kita simpan dan dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 sampel ya. Di sini ada tanah utuh, tanah terganggu, dan juga tanah agregat. Baik, itu tadi praktikum tanah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang ini kita akan melakukan praktikum geografi tanah untuk mengetahui warna tanah. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yakni tanah terganggu yang sudah kita ambil di minggu kemarin pada tanggal 8 September 2021 hari Rabu. Dan selanjutnya ada juga kertas mansel. Nah, kegunaannya untuk mengetahui jenis tanah dari tanah terganggu ini. Baik, kita langsung saja melakukan pengetesan untuk warnanya. Baik, jadi sampel yang tadi kita beri air sedikit dan kita ambil secukupnya untuk mengetes, untuk mengetahui warna yang cocok dari warna tanah di lokasi ini. Jadi kita coba satu-satu dulu. Semoga segera. Ini untuk 2,5 Y, W 2,5 Y.
sini sepertinya kita menemukan kecocokan di W10 red dan ada di 5, mohon maaf, ada di 3/1 dark reddish gray. Nah, ini dia. Jadi mendekati dimana warnanya ada di 3/1 ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang mendekati di tanah lokasi yang pertama ini atau lokasi pengambilan sampel tanah ini berwarna W10R 3/1 dark reddish gray. Nah, jadi itu praktikum pada hari ini untuk mengetahui jenis warna tanah yang ada di lokasi pengambilan sampel. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pengambilan atau praktikum selanjutnya. Terdapat bahan antara lain tanah terganggu, spatula, semprotan air, wadah, penggaris, serta sampel tanah yang sudah diambil. Jadi kita akan melakukan identifikasi tanah, diawali dengan membuat tanah menjadi bola, dilanjutkan membuat pita dan merasakan teksturnya. Baik, akan kita melakukan praktikum pada hari ini. Baik, yang pertama kita akan mengambil tanah, sampel tanah ditaruh telapak tangan kita secukupnya, untuk sekiranya cukup untuk membuat lingkaran. Oke. Setelah itu kita beri air secukupnya. Oke, di sini berhasil untuk membuat tanah menjadi lingkaran atau bulat. Nah, berarti bukan berjenis pasir ya. Kita akan membuat tahap selanjutnya untuk menjadi pita. Apakah dapat berbentuk pita dengan panjang 2,5, 5 cm dan lebih dari 5 cm. Oke, kita dengan cara menekannya seperti ini. Oke, sulit ya. Oke, seperti ini. Jadi tidak dapat membentuk pita, jadi mudah hancur. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari pasir geluh atau tidak, itu tekstur geluh. Jadi kita mencoba lagi, kita buat bola terlebih dahulu. Akan kita ukur untuk panjang. Oke, terlihat tidak dapat membentuk pita, jadi
pasir merupakan jenis tekstur pasir dulu. Pada praktikum untuk mengetahui struktur tanah dibutuhkan ballpoint, buku, sampel tanah agregat, penggaris, sehingga diketahui kelas dari struktur tanah tersebut, dan juga akan dilihat kemantapan dari struktur tanah tersebut. Baik, langkah yang pertama kita tentukan adalah bentuk dari sampel tanah ini, di mana tanah agregat di sini berbentuk granular atau mencirikan ciri-ciri dari granular. Baik, selanjutnya kita akan menentukan kelas dari struktur tanah. Apakah tanah ini sangat halus, sedang, kasar, atau sangat kasar. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran dan mendapatkan hasil, maka kita akan rata-rata dari hasil tersebut. Nah, dijumpai dari sampel tanah ini memiliki rata-rata yang lebih dari 10 mm, dimana berarti tanah granular ini termasuk dalam kelas sangat kasar. Oke, di langkah selanjutnya kita akan mengetahui derajat atau kemantapan dari tanah. Kita akan mencoba dari sampel yang terkecil hingga sampel yang paling besar. Oke, caranya cukup dipencet seperti ini. Ya, terlihat sangat sedang, tapi masih bisa dihancurkan. Untuk yang berukuran sedang mudah hancur ya. Dan untuk yang ketiga, oke, perlukan sedikit dorongan untuk menghancurkan tanah dari yang kecil hingga paling berukuran paling besar. Jadi dapat disimpulkan untuk derajat atau kemantapan tekstur tanah ini ialah sedang, dimana agregat sudah jelas terbentuk dan masih dapat dipecahkan. Baik, itu tadi praktikum pada struktur tanah, di mana dihasilkan tanah berbentuk granular dengan kelas sangat kasar dan kemantapan sedang. Terima kasih. Cukup sekian video dari praktikum tanah di pertengahan semester ini. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan nantikan praktikum tanah selanjutnya.